Oke. Bisa diaktifkan dulu videonya, teman-teman. Silakan diaktifkan videonya dulu. Yang lain yuk diaktifkan videonya. Oke, sebelumnya kita presensi dulu ya. Ini adalah Big Data kelas E. Kok Big Data sih? Coding and Machine Learning kelas E. Ini untuk kode barcode-nya ada di chat Zoom. Silakan dilihat. Oke, silakan presensi terlebih dahulu. Sudah? Sudah semua? Udah kali. Selalu mau capek. Oke, kalau sudah, saya bagikan dulu link ini ya. Link apa? Sebentar. Link chat kelompok apa? Chat WA. Grup WA. Sebentar. Dijadiin satu aja deh dengan kelas D dan E. Biar nggak terlalu banyak grup. Pusing saya kebanyakan grup. Sebentar. Copy and then bisa dilihat. Nah, itu adalah grupnya, silakan gabung. Itu kebetulan digabung dengan kelas D ya. Saya gabung aja. Namanya CM Coding apa sih? Coding apa namanya? Coding dan machine learning ya. Coding dan ML ya namanya, nama grupnya, kelompok kelas D dan E. Oke. Ya. Coding dan ML silakan bergabung, dijadiin satu aja supaya saya nggak bingung, capek kebanyakan grup. Oke.
Sebelumnya sudah pernah bersama saya kelompok kelas 2020? Saya belum. Kalau belum, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Saucha Diwandari, bisa dipanggil dengan nama Bu Saucha. Terus bidang ilmu saya itu adalah machine learning, lebih tepatnya sih data mining ya. Saya banyak melakukan penelitian di bidang itu. Lalu di perkuliahan ini nanti kita akan belajar berkaitan dengan metode coding, machine learning ya. Metodenya itu ada banyak, ada beberapa yang akan kita pelajari bersama. Lalu materinya nanti akan saya sampaikan. Terus ini yang paling penting adalah aplikasi yang akan kita gunakan itu adalah RapidMiner. Teman-teman masih punya RapidMiner ya di laptop? Masih, Bu. Masih ya, nggak ada kendala ya, tidak ada kerusakan ataupun error, pastikan dulu. Ada yang mungkin sebelumnya error atau mungkin sudah uninstall? Yang 2020 khususnya? Oke, laptopnya semua oke? Adakah yang bermasalah? Tolong disampaikan kalau ada. Saya, Bu. Kenapa? Gimana, Mas Ilham? Monitornya LCD-nya lagi mati, Bu. Baru kemarin. Waduh, Belum terus benerin. minggu depan bisa nggak ya kira-kira? Kalau minggu depan kayaknya bisa, Bu. Oke. Kalau sekarang masih belum. Oh ya, nggak apa-apa. Minggu depan tolong dipersiapkan ya, karena minggu depan kita sudah masuk ke materi perkuliahan yang berkaitan dengan RapidMiner. Oke, di perkuliahan ini karena teori sekaligus praktikum, nanti saya dibantu oleh asisten saya yang ganteng, langsung kepalanya besar. Namanya Delviro, mungkin yang mengulang itu si Raka Bayu itu teman-teman bukan Roh. Si Raka tuh, ngulang tuh. 2017. Bukan ya? Oke. Ya, ini adalah Mas Delviro. Mungkin kenalan dulu, Roh, silakan. Kamu kenalan sendiri aja. Perkenalkan, namaku Delviro Nika Furkon dari Prodi Informatika, sedang menunggu sidang. Jurusannya itu SCR. Ya gitu aja, Bu. Bidangnya SCR, sekarang juga sudah selesai skripsi. Apa metode yang kamu gunakan? Lupa aku. Topsis ya? Fuzzy. Fuzzy Inference. Oke, nah nanti kita akan belajar, nggak fuzzy sih, tapi mirip fuzzy. Ada salah satu metode yang akan kita pelajari di machine learning yang konsepnya hampir mirip dengan itu. Terus untuk hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Coding. Oke, saya buka dulu RPS-nya. Oke, ya jadi yang akan kita pelajari itu adalah beberapa metode yang ada di machine learning. Ya, tentunya diawali dengan pengantar apa itu machine learning dan perangkat lunak. Terus ada metode yang akan kita pelajari, ada yang disebut dengan supervised learning dan unsupervised learning, ya. Nanti lebih spesifiknya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Hari ini mungkin pengenalan secara umum saja. Lalu ada feature engineering, terus nanti juga ada membuat model, dan yang paling penting nih adalah melakukan sertifikasi. Nah, sertifikasi ini mirip dengan kemarin ya, big data dan apa sih judulnya, Roh? Big data analisis ya? Big data and data mining maksudnya? Iya pokoknya itulah ya, yang big data kemarin. Kantal, bukan? Data mining and Big data and data mining. Nah, big data dan data mining. Mirip sama itu, ada sertifikasinya, di mana sertifikasinya itu ada di RapidMiner juga. Namanya itu adalah sertifikasi ini. Namanya itu, sebentar saya bukakan dulu. Namanya itu adalah, nanti bisa masuk ke akademik ya, ke akademik. Lalu nanti Delviro juga harus ujian juga ya, karena untuk bisa ngajarin ya harus lulus juga. Target lulusnya itu berarti
lebih dari 75% benar. Berarti sekitar soalnya itu 1 sampai 20, berarti harus benar sekitar 16 sekian gitu ya, 16 nomor sekian. Nah, nanti itu yang akan digunakan yang ini, machine learning yang ini, machine learning and professional certification. Nah, contoh ininya kebetulan saya kemarin sudah melapor dengan Pak Arief untuk sertifikatnya seperti ini. Saya kemarin juga sudah lulus. Nah, seperti ini ya. Nanti ada tulisannya Machine Learning Professional Certification. Ini artinya Anda sudah lulus ya, successful pass the examination. Nanti silakan diikuti di minggu ke-13 dan 14 ya. Untuk yang minggu 1 sampai dengan 12 kita membahas materi beserta studi kasus gitu. Nah, harapannya setelah teman-teman belajar ini itu adalah Anda bisa memanfaatkan, bisa mengetahui ya, pertama adalah konsep machine learning-nya dulu, terus bagaimana implementasinya, lalu bagaimana juga mengimplementasi beberapa metode yang ada di machine learning ya. Ada supervised learning dan scoring, terus ada unsupervised learning, terus bagaimana juga mengimplementasikan future engineering. Lalu setelah itu bagaimana juga Anda bisa mengembangkan modelnya secara otomatis. Nah, kalau bedanya dengan Big Data kemarin, kalau Big Data kemarin itu belum secara spesifik kita membahas algoritmanya, tetapi hanya bagian terkecil. Contoh algoritma yang digunakan kemarin adalah FP Growth, ya, atau menemukan pola asosiasi ya, metodenya adalah asosiasi. Asosiasi itu bagian dari supervised learning, bagian dari supervised learning. Nah, besok di sini di materi pokok ini akan lebih spesifik lagi kita membahas beberapa algoritma. Di antaranya kalau supervised itu ada linear regresi, ada logistik regresi ya, ada naive bias, ada decision tree, ada neural network dan ada scoring. Kalau yang di unsupervised itu ada korelasi, ada clustering. Oh sorry, yang kemarin di Big Data ya, yang tentang dataset Twitter itu masuk ke unsupervised, FP Growth ya. Kemarin kita menggunakan kemarin tuh belum sampai di metode ding ya. Baru sampai di pengolahan ya Roy ya kemarin itu ya. Sampai Apa sudah sampai di algoritma ya, lupa. Baru nyoba Naive-Bayes terakhir. Kayaknya belum terlalu mendalam ya. Iya, Oke. Besok kita akan belajar lebih spesifik ke algoritma ini. Lalu juga algoritma yang lainnya. Terus di pertemuan selanjutnya ada auto model dan sertifikasi. Nah, terus untuk pencapaian tadi ya, tadi kan ada MK1, 2, 3 dan seterusnya akan kami evaluasi melalui tugas dan studi kasus ya. Jadi bobotnya, prinsipnya begini, bobot tadi CP1 sampai dengan 5 akan dievaluasi melalui tugas, studi kasus, dan kuis ya, yang totalnya itu 70% dari semua penilaian. Nah, 20% sisanya adalah sertifikasi, 20% sisanya lagi adalah ujian tengah semester dan UTS. Oh, jadi 60% ya, sorry bukan 70%, 60% ya. 60% itu adalah tugas, kuis, dan studi kasus gitu ya. Terus 20% adalah sertifikasi dan 20% lainnya adalah UTS dan UAS. Jadi ada UTS dan UAS ya. Nah, terus karena ini adalah mata kuliah universitas sehingga modelnya agak berbeda memang dengan praktikum biasa. Jadi ini ada teori dan juga praktikum dijadiin satu. Terus, nah ini lebih spesifik lagi adalah materi yang akan kita bahas ya di dalam 1 semester ke depan. Nah terus di akhir itu saya ingin teman-teman juga ada studi kasus yang sesuai dengan bidang Anda. Misalkan Anda sekarang di informatika ya, di informatika itu ada beberapa tema yang lagi booming atau yang lagi banyak diteliti. Nah, nanti kita akan mencoba ke studi kasus tersebut. Terus apa lagi ya? Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
berkaitan dengan ini. Untuk modulnya nanti kita akan menggunakan yang ini ya, yang dari Twitter, yang dari RapidMiner ya. Coba Roh dikirim lagi Roh, yang RapidMiner nih di grup ini. Siap. Saya tak kirim di list coding. Nah, silakan disedot. Jadi di RapidMiner ini adalah manual apa ya? Manual referensi, manualnya ya, buku handout-nya gitu ya. Memang dari RapidMiner langsung gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini sebagai acuan karena di sini lebih komplit sih, lebih komplit bagaimana cara menggunakannya, bagaimana mengoperasikan RapidMiner-nya. Nanti silakan dibaca-baca dulu ya, karena mungkin ada beberapa hal yang belum saya eksplor. Nah, Anda boleh mengeksplor sendiri juga. Gitu. Jadi jangan bergantung dengan saya saja. Nah, di dalam sini coba kita lihat ya. Di dalam sini itu kita bisa melihat. Nah, di dalam sini itu nanti ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Kalau kemarin berkaitan dengan data sepertinya sudah dipelajari ya. Nah, cleansing juga kemarin sudah, cuman kemarin mungkin kita lebih fokus ke missing value ya. Nah, kalau sekarang nanti kita akan belajar bagaimana melakukan normalisasi gitu ya. Terus duplikat kemarin juga sudah ya dipelajari di big data, terus outlier juga sudah. Nah, dimension reduction nih, ini kayaknya belum nih. Nanti kita akan belajar. Lalu di sini ada modeling. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa di coding ini, di coding dan machine learning, kita akan lebih berfokus kepada pengembangan metode ini. Jadi kita akan belajar satu persatu. Di sini banyak sekali sebenarnya ya metodenya, tapi tidak semua yang kita pelajari ada logistic regression gitu ya. Nah, nanti coba aja lihat di sini salah satunya ada SVM. Nah, di sini memang berbahasa Inggris, tetapi lebih komplit ya. Di sini lebih jelas setiap parameter yang digunakan itu apa artinya, bagaimana manfaatnya, di sini ada semua. Silakan ini dijadikan panduan. Lalu di sini juga ada segmentasi, ada asosiasi, ya, terus ada korelasi. Nanti kita akan belajar similarity dan kawan-kawannya. Nah, ini silakan disedot, diambil ya teman-teman. Karena ini akan digunakan sebagai salah satu referensi utama di dalam perkuliahan ini ya. Resmi dari RapidMiner, bukan saya yang buat. Nah, prinsipnya di perkuliahan ini tidak semuanya saya tahu. Jadi tolong kalau misalnya Anda tahu ya disampaikan aja. Bu, saya nyoba ini misalnya. Caranya sebenarnya nggak apa-apa. Kita saling sharing. Jadi tidak sepenuhnya harus saya yang memberitahu. Anda juga boleh. Silakan dipelajari ya. Mungkin ada beberapa hal yang Anda lebih expert, lebih tahu berasal dari buku ini. Nah, itu maka tolong ini dibuka dan dipelajari. Dah, mungkin untuk RapidMiner itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke pengantar machine learning? Oke, untuk e-learning-nya nanti akan saya buat nanti ya, bukan sekarang, nanti secepatnya akan saya buat langsung dan akan saya share di grup. Tapi ingat jangan sampai Anda salah masuk e-learning ya. Nanti saya bilang misalnya, ini e-learning khusus kelas D atau kelas E ya. Silakan masuk sesuai dengan kelas Anda. Jangan sampai ketukar-tukar. Nanti akan susah pada saat kuis ya. Oke, itu. Terus kita lanjut ke materinya. Saya ingin pengantar dulu ya. Apa sih sebenarnya machine learning itu? Sebentar. Saya tadi di mana ya? Sebentar ya. Oke, kita akan melihat lebih jauh apa itu machine learning ya. Hari ini cuma pengantar, tidak terlalu banyak. Cuman setidaknya Anda tahu apa yang akan kita pelajari berkaitan dengan
Ya, jadi mesin learning itu adalah suatu metode bagian dari artificial intelligence, ya. Artificial intelligence itu adalah kecerdasan buatan. Coba kita lihat dulu apa namanya? Kita lihat dulu pohon artificial intelligence ya. Kita bisa lihat di Google aja supaya teman-teman tahu artificial intelligence. Ada mungkin yang tahu artificial intelligence itu apa? Ada yang pernah mendengar artificial intelligence? Kecerdasan buatan. Oke. Apa tuh? Coba siapa tadi yang menyampaikan? Kecerdasan buatan yang seperti apa, Mas? Ya, kecerdasan yang sudah program secara oleh pembuatnya gitu loh, Bu. Nah, Jadi gimana nanti, tuh bisa menciptakan jadi nanti kecerdasan? setiap kayak Setiap kecerdasan itu sendiri yang mengatur gitu ya, setiap keputusan. Oke. Sebelumnya Anda pernah belajar atau pernah tahu itu dari mana? Pernah itu sih dari yang kayak YouTube kayak yang tentang robot-robot itu loh, Bu. Oke, yes, itu salah satu ini ya, bagian dari kecerdasan buatan. Ini ya kalau saya bisa bisa lihat ya teman-teman di sini, ini adalah pohon artificial intelligence. Jadi semua awal mulanya itu adalah artificial intelligence. Tahu Siri yang ada di produk Apple? Tahu, Bu. Atau Cortana. Nah, itu adalah bagian dari pengembangan natural language processing. Coba ada yang bisa kasih contoh nggak? Coba deh diaktifin videonya deh. Saya tuh kalau ngajar videonya nggak aktif tuh kayak berasa ngomong sama, nah kelihatan. Saya bisa ngeliat, saya bisa tunjuk nih mana nih. Kita ini meski masih online, tapi mungkin saja beberapa waktu ke depan kita tatap muka ya. Jadi tolong teman-teman tetap stay di kosan ya, atau di Jogja lah gitu ya. Don't go anywhere. Jangan sedih, nanti kita pasti akan tatap muka. Oke, jadi tetap di sini, tetap di Jogja. Ini menunggu kasus Omikronnya turun. Ya, nanti kalau udah turun kita tetap muka. Oke, coba Helga Raditya coba. Mas Helga. Kamu aktif HP nih. Laptopmu mana, Mas? Ini Bu, barusan dipinjam teman. Lagi mau pindah device. Oke, baik. Mas Helga. Mana kok malah hilang Mas Helganya? Ada Bu. Ada. Oke. Mas, saya mau nanya, Mas. Kamu tahu Siri, Mas? Tahu, Atau Bu. Cortana? Tahu. Menurut Anda dia punya kepandaian nggak atau kecerdasan nggak sistem itu? Punya, Bu. Contohnya apa? Contohnya kan kalau mau hidupin kamera nanti bisa bilang Hai Siri gitu. Hai Siri, terus ngapain? Terus dibilang hai, terus Kayaknya kecerdasannya yang mana? Kecerdasannya yang mana? ya Menurutmu langsung aja, buka kamera menurutmu. itu, Bu. Bisa langsung buka kamera gitu loh kalau kita bilang. Oke, berarti saat Anda menyuruh hai Siri, please open the camera misalnya gitu ya. Terus dia buka Ya, kamera gitu ya. Oke. Ya. Terus Husni misalnya, Husni Mas Husni, can you hear my voice? Oke, Mas Husni, coba Mas, contoh lain Mas, dari misalnya Cortana atau Siri atau Google deh, yang menurut Anda dia punya kemampuan artificial intelligence, apa Mas? Contohnya Mas?
Mas Husni Walat 403. Delviro, kamu masih di situ? Ini Mas Husni Walat, kamu dengar saya nggak? Sinyal. Mas Husni dengar nggak? Dimas, Rian ada? Hadir, Bu. Oke. Coba Mas Rian. Siapa sih namanya? Rian kan? Apa Mas contohnya, Mas? Contoh dari apa? Gimana? NLP itu sendiri ya. Ya, nggak contohnya di Siri atau di ini. Ada kecerdasannya apa? Contohnya apa? Semisal kita kayak contoh kecil pakai itu apa yang paling sering kita gunakan itu kan Google Assistant ya. Oke, Kalau Google di Assistant. Ya, Android, betul. kalau di Apa? Di Android, Google terus, Assistant contohnya apa? Kamu ngapain, kan, terus dia ngapain gitu. nah, itu kan ketika kita manggil kayak oke Google gitu, nanti kan otomatis apa mic-nya itu kan bakal on. Oke. Nah, nanti kan Google Assistant itu sendiri bakal memproses apa yang kita ucapkan itu loh. Oke. Misal Jadi kita ingin kecerdasannya di mencari, mana? kecerdasannya merecognizing apa suaranya itu loh, Bu. Oke, betul ya. Recognize voice ya. Iya. Oke. Itu masuk ke expert system atau natural language processing? Coba kamu lihat di situ. Kalau nggak salah sih maksudnya NLP, Bu. Nggak NLP tahu. ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus kalau misalnya Mbak siapa ini? Mbak siapa ini namanya? Mbak Amelia coba. Mbak Amelia. Ya, Amelia Rizky. Yes, you are. Mbak, contoh lain Mbak. Coba kalau natural language processing Mbak, apa Mbak? Ada tuh yang bisa dikasih contoh tuh. Selain dari Siri dan Cortana apa Mbak? Oh, ini juga kayaknya mic-nya rusak ya. Amelia Rizky ya? Iya Mbak Amelia. Kalau Hesti mungkin. Hesti Nur Hanifah ada? Ada, Bu. Apa Mbak contoh Mbak yang natural language Mbak? Apa? Selain tadi Cortana ini. Yang biasa kamu gunakan? Apa? Google Translate mungkin, Bu. Apa? Apa? Google Translate. Oke, ini ya mesin translating ya. Coba Mbak, menurut Anda kepandaiannya di mana Mbak? Contoh kepandaiannya dari si Google Translate. Contohnya apa Mbak? Contohnya apa Mbak? Mentranslate bahasa itunya, Bu. Ya, betul ya memang namanya Google Translate yang mentranslate bahasa. Kalau dia translate gestur ya berarti tentang gestur badan bukan. Maksud saya apa kepandaiannya jenisnya bagaimana gitu kalau di Google Translate. Ada yang kita scan foto kita pun scan foto yang langsung Oke, betul. Terus masih banyak lagi ya. Question answering. Ini biasanya di beberapa ini. Kalau Anda tahu apa ya? Contohnya ya. Ini kayak chatting itu loh. Chat otomatis itu. Tahu kan chat otomatis di beberapa aplikasi? Ya, apa?
Seminggu. Apa-apa? Seminggu. Yang dia Chatbot. bisa, ya betul. Tapi kalau itu nggak tahu sih dia bisa jawab nggak ya? Kalau kita nanya apa dia bisa jawab nggak? Ya kurang lebih mirip seperti itu. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya, question answering. Jadi kita jawab apa, dia akan secara otomatis menjawab apa pertanyaan kita, gitu ya. Itu disebut dengan natural language. Nah kalau expert itu ya ini tadi ya, ada speech to text, text to speech, ada image recognizing, ada machine dari artificial intelligence. Nah letaknya si machine learning di mana di sini? Yaitu ada 3 metode besar, ada supervised, unsupervised, dan apa tadi? Deep learning. Oke. Nih ya, jadi machine learning itu adalah suatu metode yang intinya dia akan belajar, ada pembelajaran di dalamnya. Kalau learning sendiri itu apa? Learning itu adalah segala proses ya dari sistem yang digunakan untuk mengimprove kemampuan dari si mesin tadi supaya lebih baik berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Nah, itu ya, itu disebut dengan machine learning. Nah, terus kalau di traditional programming ya, kalau di pemrograman yang biasa belum ada pendekatan machine learning-nya, ada pernah tahu ya bahwa ketika Anda membuat suatu sistem itu ada input, proses, output, pernah mendengar itu ya, proses itu? Anda menginput, inputnya apa contohnya? Misalkan. Contoh input apa? Input data contohnya apa? Waktu Anda buat program apa? Contohnya apa? Cipta mungkin. Apa, Mas? Menginputkan teks. Oke. Contohnya misalnya data teks gitu ya. Prosesnya diapakan, Mas? Contohnya dengan data teks misalnya. Prosesnya diapakan misalkan contoh. Diproses untuk dicetak. Proses untuk dicetak. Maksud saya apa aksi yang harus dilakukan terhadap teks itu? Misalkan apa contohnya? Misalkan Anda menghilangkan emot tertentu ya dari teks itu misalkan, itu proses. Outputnya apa? Berarti sekumpulan data yang sudah tidak punya lagi emot misalnya atau mempunyai simbol tertentu. Nah, kalau di tradisional pemrograman atau programming yang masih tradisional hanya melibatkan input, proses, dan output. Prosesnya pun juga sangat sederhana. Sederhananya bagaimana? Hanya menggunakan beberapa metode saja, gitu. Ya, misalkan pakai statistik deskriptif, misalkan prosesnya menggunakan pengukuran mencari median, mean misalnya, atau boleh juga menggunakan algoritma tertentu, atau machine learning adalah program. Jadi dia ada data, terus diproses ya, menghasilkan sebuah program. Jadi dia akan belajar berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan sebelumnya. Nah, contohnya tadi misalkan di mesin translator, misalnya di Google Translate. Misalkan Google Translate itu adalah suatu sistem yang pendekatannya sudah pakai machine learning. Misalkan ada bahasa yang dia belum pernah bertemu bahasa itu sebelumnya. Misalnya kita memasukkan bahasa Jawa. Dulu kan waktu awalnya Google Translate itu belum ada bahasa Jawa tuh. Masih kayak bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris gitu saja, Cina dan lain-lain. Tapi belum spesifik ke bahasa daerah. Nah, ketika kita masukkan bahasa daerah, nanti dia akan belajar dan menyimpan input tadi, dan dia akan belajar bahwa oh ternyata ada bahasa lain selain bahasa yang sudah disediakan. Nah, nanti dari situ dia akan belajar bahwa bahasa ini berbeda dan pasti ada artinya. Jadi machine learning itu pendekatannya dia akan belajar berdasarkan pengalaman yang dia dapat sebelumnya. Sama seperti kayak manusia. Ya, manusia itu ada proses belajar, kayak anak kecil itu kan ada proses belajar. Ketika misalnya usia 1 sampai 5 tahun dia belajar mengenal warna, dia belajar mengenal bentuk ya, segitiga, misalnya lingkaran dan lain sebagainya. Nanti ketika dia bertemu dengan sesuatu benda atau warna tersebut di dunia nyata misalkan,
Dia seperti anak saya umur 3 tahun gitu. Saya kasih tahu kalau bundar itu circle, lingkaran circle gitu. Nanti kalau dia lihat ban gitu ya, ban sepeda, ban motor gitu, dia nunjuk circle gitu. Nah, itu kan berdasarkan apa dia bisa mengetahui kalau itu circle? Berdasarkan pengalaman yang diberitahu sebelumnya. Oh, kalau dia bentuknya seperti ini disebut dengan circle. Misalkan seperti itu. Nah, itu ya. Jadi kalau machine learning itu ada pembelajaran di dalamnya, lalu yang dihasilkan adalah sebuah program tadi, program yang akan belajar dari data-data yang ada sebelumnya. Nah, ketika nanti dia menemukan fakta baru, dia akan menggunakan pembelajaran tadi untuk menemukan kesimpulan dari fakta tersebut. Kayak seperti manusia tadi. Seperti anak saya, waktu umur 1-3 saya beritahu kalau dia bentuk begini adalah circle, kalau bentuknya begini adalah segitiga, nanti di dunia nyata dia bertemu dengan sesuatu yang modelnya seperti itu, dia bisa menyimpulkan, oh itu circle. Misalnya kalau ban itu bentuknya circle, kalau apa itu? Kalau kamu lihat mungkin di mobil tuh kan ada triangle ya. Ada kalau pas lagi rusak mobil tuh kan kita punya segitiga kayak gini. Itu disebut dengan triangle. Nah, kayak gitu. Nanti dia akan belajar dari luar Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi ada? Ada, Bu. Ada nggak? Ada, Bu. Yang dari luar Jawa ada nggak? Ya, Bu. Ada, Siapa? Bu. Siapa? Contoh. Ada? Dinar dari mana Dinar? Saya dari Sulawesi, Bu. Oke. Waktu Anda datang ke sini, ada nggak perbedaan yang terjadi? Ya, entah bahasa, entah mungkin budaya, ada nggak Mas? Kalau orang Jawa tuh lebih kalem, lebih apa ya? Oke, lebih kalem ya. Kamu Sulawesinya mana Mas? Sulawesi Selatan mana? saya, Bu. Mana? Makassar? Mas Atau Hamba. mana? Di Mas mana? Hamba, Bu. Mas Oh, Hamba. sama. Saya dulu di Sulawesi Tenggara, Kendari. Oh iya, Bu. Jauh. Ya, di Kendari. Ya. Di Kendari. Atau mungkin kamu tetap aja seperti biasanya atau gimana? Kalau saya menyesuaikan sih, Bu, karena udah biasa juga sih. Maksudnya udah cukup Jawa juga udah banyak. Oke. Jadi kayak mungkin kalau di Sulawesi dulu nadanya cukup tinggi tapi ketika pas ke Jogja lebih rendah gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kenapa kamu bisa seperti itu? Karena ya supaya kita ngejaga aja. Karena kan orang nggak semuanya bisa nerima gitu, Bu. Oke. Nah, karena nggak bisa kita samain. Ya, betul. Itu kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Manusia bisa beradaptasi, betul ya? Berarti Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan ya. Ketika Anda berada di sini, Anda tidak bisa sepenuhnya membawa kultur yang di sebelumnya untuk masuk ke sini karena berbeda jauh gitu ya. Nah, sama seperti mesin ini. Mesin ini akan belajar sesuai dengan kondisi yang dia dapatkan. Seperti itu. Jadi kalau di traditional programming ya hanya misalkan ada input nih, ada nilai A, ada nilai B. Prosesnya apa? Oh, prosesnya itu adalah A tambah B. Berarti ya udah dia hanya kaku aja menjalankan perintah itu. A tambah B, berarti hasil outputnya apa? Misalnya A-nya 1, B-nya 1, berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Selesai. Tapi kalau di machine learning tidak seperti itu. Dia akan belajar lebih lanjut berdasarkan pengalaman yang dia dapatkan dan tadi beradaptasi dengan lingkungan. Jadi lebih pintar. Nah, seperti itu. Seperti manusia, mirip seperti manusia. Nah, tapi tidak sepenuhnya kayak manusia ya. Nah, kapan sih kita menggunakan si machine learning ini? Jadi machine learning itu bisa digunakan ketika yang pertama human expertise. Jadi kalau ada beberapa pakar yang sudah tidak ada lagi, misalkan apa ya? Dokter itu kan salah satu pakar ya. Mungkin tidak sekarang itu kan
banyak orang-orang yang sudah masuk ke dunia kedokteran gitu ya, tetapi tidak banyak yang expert di bidang tertentu, misalnya di bidang syaraf dan lain sebagainya. Nah, sebisa mungkin seharusnya kemampuan atau kepandaian dokter-dokter yang bergelar profesor di bidang tertentu itu kita adaptasi kemampuannya, kita masukkan ke dalam sistem. Karena kemungkinan mahasiswa yang memilih manusia gitu ya yang memiliki kemampuan tinggi seperti itu tidak bisa bertahan lama, ya bisa meninggal dan lain sebagainya kan. Nah, sehingga alangkah baiknya jika kemampuan yang dimiliki oleh si expert tadi, si ahli tadi kita serap, kita ambil, kita adaptasi, kita masukkan ke sistem. Agar jika suatu saat nanti sudah tidak ada lagi seorang pakar gitu, kita masih bisa memiliki pengetahuan yang dia punya. Seperti itu. Nah, selanjutnya apalagi human cannot explain their expertise. Nah, contohnya lagi adalah jika ada orang yang pandai tapi dia tidak bisa mengungkapkan kepandaiannya. Kan ada tuh orang yang pintar tapi tidak bisa menjelaskan apa yang dia pahami. Ada tuh ya. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berbahasa, mengatur bahasa misalnya ya. Nah, itu juga bisa digunakan dengan pendekatan machine learning. Lalu contohnya apa? Speech recognize. Jadi misalkan dia iyo, kamu pergi, gitu kan? Dia kalau ke Jawa itu bingung itu, maksudnya apaan gitu ya? Padahal artinya iya saya mau pergi gitu. Tapi kalau di Sulawesi itu saya itu jadi sa, gitu ya. Betul Mas Dinar? Ya, jadi betul, seperti Bu. itu contohnya. Ya, jadi banyak beberapa orang yang mungkin pandai tapi tidak mampu untuk berucap sehingga bisa kita menggunakan pendekatan machine learning. Nah, terus contoh lagi misalkan model yang harus di customize gitu. Jadi misalkan ada suatu aplikasi yang mempunyai algoritma tertentu di mana algoritmanya itu harus bisa menyesuaikan dengan dengan penggunanya gitu. Contohnya personalized medicine. Nah, contohnya sekarang kalau Anda tahu, sekarang kan banyak yang disebut dengan Halodoc ya, tahu ya? Halodoc, terus apalagi? Yang mirip seperti itu. Jadi sekarang telemedicine itu berkembang ya. Kalau di luar negeri itu lebih bagus dari di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hanya kayak kita bisa telekonferensi dengan dokter gitu ya, kita tanya, dok saya sakit ini kenapa ya? Kalau di luar negeri itu lebih telemedicine-nya tuh lebih luas lagi, bisa sampai kayak kita mesen apotik dan lain sebagainya, rumah sakit dan sebagainya. Nah, jadi kalau di luar negeri telemedicine-nya itu bisa sampai melakukan penyesuaian, aplikasi telemedicine sampai melakukan penyesuaian terhadap si usernya. Usernya itu bisa kayak semacam dokter pribadi gitu. Jadi dia bisa tahu, oh orang ini sakit ini, orang ini butuhnya ini, seperti itu. Nah, contoh lagi kalau misalnya model itu tidak bisa ini, jadi ada beberapa aplikasi, jadi model yang tercipta itu atau model yang digunakan itu tidak bisa menangani data yang jumlahnya sangat banyak. Nah, maka kita bisa menggunakan metode machine learning. Nah, contohnya seperti itu. Ya, itu ya bagian dari machine learning. Jadi kapan sih kita bisa menggunakan machine learning ketika dalam keadaan yang seperti ini. Lalu beberapa contoh yang bisa diselesaikan dengan pendekatan learning algorithm. Contohnya adalah recognize pattern gitu ya. Contohnya ada handwritten or spoken word gitu ya. Ada medical image. Nah, medical image itu image processing. Sekarang tuh juga banyak yang memanfaatkan ini di dunia medis. Kalau Anda pernah mencoba atau mungkin pernah CT scan, ada yang pernah CT scan nggak? Mungkin pernah kecelakaan, lalu kepalanya di foto gitu, CT scan. Nah, nanti dari foto CT scan tuh yang hitam putih itu loh, teman-teman tahu ya. Nanti dari situ bisa ketahuan, oh ternyata setelah kecelakaan ini Anda mengalami kerusakan apa. Nah, sekarang banyak yang melakukan penelitian dengan memanfaatkan foto CT scan tadi. Jadi misalnya untuk mendeteksi kanker payudara, misalnya atau kanker otak, atau misalnya leukemia dan lain sebagainya. Nah, berasal dari foto CT scan tadi.
Lalu bisa juga untuk generating pattern. Nah, ini yang bagian yang dianalisis oleh Bu Eni ya, Kaprodi itu pernah mendeteksi emosi seseorang saat mengikuti kuliah daring. Dilihat dari ketika dia lesu, senyum, terus atau misalnya dia ngantuk, nah itu bisa mendeteksi tuh. Nanti sistemnya akan memberikan warning, oh mahasiswa ini ngantuk nih, oh mahasiswa ini sibuk sendiri, oh mahasiswa ini main HP. Nah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Terus recognize anomaly. Nah, ini biasanya contohnya, salah satu contohnya untuk unusual credit card transaction. Misalnya kalau di luar negeri, ini sudah berjalan sih, kalau di Indonesia kayaknya belum. Jadi bank-bank itu sudah bisa mendeteksi bahwa setiap nasabahnya itu memiliki pola penggunaan kredit card-nya sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan di Indonesia sudah lebih banyak ya orang berbelanja tuh pakai debit card. Kalau debit card sama kredit card bedanya apa, Bu? Kalau debit itu duit yang ada di tabungan kita belanja pakai duit yang sudah ada. Kalau kredit, kita belanja pakai duit yang belum kita punya. Jadi kita ngutang, ini begitu. Nah, kalau di luar negeri kredit card itu banyak digunakan. Kalau di Indonesia kayaknya sedikit. Jadi misalkan nih, Anda punya kredit card. Tiba-tiba kredit card-nya jatuh di tengah jalan, entah di mana, hilang gitu ya, dimanfaatkan oleh orang lain. Dia tahu PIN-nya misalnya ya. Lalu orang itu memanfaatkan dengan tidak baik, dia berbelanja ke sana kemarin, akhirnya tagihan Anda banyak. Kalau di luar negeri sebelum sampai itu terjadi, dia bisa membaca, oh bahwa ternyata yang memanfaatkan ini bukanlah orang yang sesungguhnya. Karena tidak biasanya nih dia menggunakan kredit card di waktu-waktu tertentu atau berbelanja di jenis-jenis produk tertentu misalkan. Gitu. Misalkan saya nih punya kredit card saya jatuh gitu ya. Nah, dipakai sama orang. Padahal selama saya berbelanja, selama saya punya kredit card, saya tuh tidak pernah belanja barang-barang yang berbau laki-laki misalnya. Kayak misalnya apa ya? Misalnya saya tidak pernah membeli sepatu laki-laki misalnya, atau saya tidak pernah membeli rambut semir rambut laki-laki misalnya, atau laki-laki itu apa sih? Misalnya membeli software kayak software untuk game online misalnya seperti itu. Nah, ketika kartu kredit saya ditemukan oleh seseorang dan ternyata laki-laki, dia memanfaatkan kartu saya untuk hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, itu nanti bank akan memberikan notif bahwa ini pasti bukan si pemiliknya, sehingga dia bisa memutus atau memblokir si kredit card tadi. Contohnya begitu. Ya. Terus prediction. Nah, prediction ini mungkin lebih jelasnya berkaitan dengan misalnya memprediksi bahwa berapa tahun ke depan misalnya apakah Mobile Legends itu masih diminati orang apa enggak, atau misalnya produk apa sih yang paling populer di 10 tahun ke depan. Misalnya seperti itu. Contohnya seperti itu. Terus nah, aplikasi lain lagi contoh web search ya, di mana Google itu sekarang sudah lebih adaptif juga ya. Kalau dulu mungkin dia hanya ketika kita mencari mungkin ya saya bisa kasih contoh begini. Ketika Anda mencari kata kunci data mining misalnya gitu ya. Nah, maka kalau dulu itu yang keluar hanya berupa teks, kayak berupa jangan data mining deh. Misalnya Ataurel misalnya, Ataurel. Ini populer nih. Biasanya yang muncul itu kalau dulu itu hanya berupa berita. Kalau sekarang bukan hanya berita, tetapi ada video gitu ya. Terus ada juga gambar. Kalau gambar sih memang sudah dari dulu ya. Tapi yang paling akhir-akhir ini ditambahkan oleh si Google adalah video, terus juga belanja. Betul ya? Ini kan baru kamu lihat ya. Apa sih yang berkaitan dengan Atta Aurel? Nah, contohnya ada albumnya gitu ya, atau misalnya undangan digital yang mirip Atta Aurel gitu, atau misalnya souvenir yang dimiliki Atta Aurel pada saat pernikahan atau apapun. Nah, seperti itu. Jadi itulah kecerdasan yang dimiliki oleh si Google. Nah, itu web search ya. Jadi dia beradaptasi dengan lingkungan, dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh si user. Nah,
Itu sekarang untuk Google pendekatannya sudah seperti itu. Lalu computational biologi saya belum pernah mencoba ini, jadi saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau finansial tadi ya, contohnya adalah pendekatan tadi tentang kalau ada kredit ini ya, tadi kredit unusual credit card transaction ya, itu contohnya bagian dari finansial. Nah, kalau e-commerce nih. E-commerce ini contohnya kalau Anda punya Shopee, Anda punya Tokopedia, Anda punya Blibli, Lazada, dan lain sebagainya. Misalkan Anda itu senang banget nih ketika buka e-commerce gitu ya. Anda suka mencari berkaitan dengan misalnya nih Mbak siapa nih misalnya? Mbak Amelia misalnya. Mbak Amelia suka membuka MS Glow Skincare misalnya. Ternyata produk MS Glow itu di beberapa e-commerce tuh berbeda-beda harganya. Kalau di Lazada mungkin ada diskon berapa persen, di Shopee ada berapa persen dan sebagainya. Nah, Anda mungkin mencari nih dari satu aplikasi ke aplikasi lain untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sampai akhirnya Anda tidak menemukan karena duit Anda nggak cukup. Terus Anda beralih ke Instagram. Coba Anda lihat, bisa kalau Anda perhatikan Instagram tuh nanti akan ada satu momen dia akan mengeluarkan produk itu tiba-tiba keluar di beranda Anda. Gimana sih Instagram tahu kok kamu tuh mencari itu gitu? Ya itu tadi karena di sana ada artifisial, ada kecerdasannya. Jadi satu aplikasi dan aplikasi lain bisa saling berhubungan. Jadi dia akan membaca riwayat pencarian kita, lalu dia akan memberikan pengetahuan itu ke aplikasi yang lain, lalu aplikasi itu akan menangkap pengetahuan itu dan memberikan rekomendasi. Supaya apa? Secara tidak langsung kayak mengajak kamu untuk membeli produk itu. Contoh nih, saya beberapa waktu terakhir ini lagi seneng nyari Skechers misalnya. Saya buka di Shopee, buka di Blibli, buka di Lazada. Nggak ada tuh yang sesuai budget gitu ya. Saya main Instagram, wah tahu-tahu tuh isinya cuman sport station tentang Skechers yang saya cari misalnya. Nah, secara tidak langsung akhirnya membuat di bawah alam sadar saya untuk membeli produk tersebut. Nah, seperti itulah pendekatannya kira-kira. Kok bisa ya tahu aplikasi ini, kok tahu saya tuh nyari itu gitu. Ya itu tadi berdasarkan histori-histori yang kita berikan gitu. Berdasarkan tadi pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan. Contohnya begitu. Next lagi. Robot. Robot ini seperti Anda tahu ya di Jepang itu Ayana apa ya, Ro? Kamu tahu nggak robot yang terkenal di Jepang yang menyerupai manusia? Pokoknya ada Ayana apa ya? Saya lupa. Robot di Jepang tuh namanya apa ya? Robot Jepang yang terkenal yang menyerupai manusia. Nah ini nih. Robot ini memiliki kemampuan yang mirip dengan manusia, di mana dia sudah bisa berbahasa seperti manusia, berperilaku tuh gini, dia bisa kayak memegang gelas dengan sempurna, dia bisa mengambil baju, dia bisa dia bisa melakukan yang dilakukan manusia kayak menyapu kayak gitu-gitu. Jadi ini bagian dari perkembangan machine learning. Gitu. Dia akan belajar dengan apa yang sudah pernah dilakukan oleh manusia. Jadi konsep dari machine learning ada metode. Kita kasih dia kemampuan gitu ya, kemampuan machine learning gitu. Nanti dia akan belajar dengan apa yang setiap orang kasih ke dia. Gitu. Jadi pengetahuannya itu tidak lagi berdasarkan basis data yang dia punya, tetapi berdasarkan input dari luar. Paham ya sampai sini? Kalau di dalam basis data itu maksudnya berarti informasi yang diberikan hanya terpaku pada basis datanya yang ada di situ, di database yang dia miliki. Tetapi kalau machine learning enggak. Dia diberikan kemampuan untuk bisa belajar untuk hal-hal yang baru yang mungkin belum ada di database-nya. Nah, contohnya begitu. Itu yang disebut dengan machine learning. Jadi di situ sistem akan belajar dengan informasi yang diberikan. Lalu ada information ekstraksi, jadi mengekstrak informasi ya. Contohnya informasi penggunaan website-nya. Nanti bisa digunakan untuk menentukan nih siapa pengguna yang memiliki ketertarikan di produk A misalnya, atau siapa pengguna yang paling sering berkunjung di
halaman ini misalkan. Itu disebut dengan information extraction. Terus ada social network, ada debugging software dan lainnya. Nah, sekarang juga kalau Anda mendengar metaverse, pernah mendengar metaverse? Ya, lagi booming ya metaverse. Kalau Anda bisa melihat fenomena metaverse itu juga bagian dari kecerdasan dia, tapi sudah dikombinasikan dengan augmented reality dan virtual reality ya. Jadi kita seakan-akan memiliki dunia digital gitu ya. Kita memiliki dunia sendiri di digital gitu, yang mana sekarang ternyata di metaverse itu bisa jualan tanah dan kita bisa punya rumah di sana gitu ya. Kecerdasannya gimana sih metaverse itu? Di sana kita bisa memiliki avatar, kita bisa memiliki wujud kita tapi dalam bentuk digital. Lalu kita bisa melakukan kayak video conference dengan orang yang juga memiliki memiliki wujud di dalam dunia digital itu. Lalu kita bisa bekerja seperti biasa aja gitu. Ya. Kayak misalnya di dunia metaverse itu kita nanti diberikan suatu alat kayak kacamata gitu ya. Terus kita bisa kayak men-scroll sesuatu gitu ya. Kita bisa memperbesarnya dengan kita melakukan sesuatu gestur seperti itu. Nah, itu gimana kecerdasannya? Itu tadi dia bisa menangkap objek, kita misalnya kita kasih perintah memperbesar, maka nanti layarnya akan besar seperti itu. Atau ketika kita bisa seperti ini, dia akan berpindah dari satu layar ke layar yang lain misalnya. Nah, itu bagian dari perkembangan artificial intelligence, tapi tentunya dia digabungkan dengan teknik lain gitu ya, dengan teknologi lain yaitu virtual reality dan juga augmented reality. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya perkembangan teknologi informasi. Lalu kalau menurut beberapa pakar apa sih machine learning? Jadi machine learning itu adalah a field of study that give computer ability. Jadi dia memberikan suatu kemampuan kepada komputer untuk belajar, to learn without being explicitly programmed. Jadi untuk belajar sesuatu hal yang baru tanpa tadi harus diberikan secara eksplisit bagaimana cara perhitungannya misalnya, atau secara eksplisit bagaimana cara jalan keluarnya. Tidak seperti manusia kayak tadi, kayak Mas Dinar kan mungkin itu tidak pernah dia pelajari sebelumnya ya di kehidupannya dulu di Sulawesi, bahwa kalau kamu berada di suatu daerah ya kamu harus menggunakan misalnya atau mengikuti budaya daerah situ misalnya. Tapi dengan lingkungan dia belajar, oh saya tidak bisa nih kalau menggunakan tradisi atau budaya dari tempat saya dulu karena di sini berbeda. Nah, seperti itu. Jadi dia fleksibel, dia akan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, itu yang disebut dengan machine learning. Nah, selanjutnya, nah ini contoh dari penerapan machine learning, ada autonomous cart gitu ya. Kalau di luar negeri ini sudah sangat sudah sangat berkembang ya. Di luar negeri itu kalau Anda berkendara itu tidak sembarangan yang pertama, apalagi kayak di Amerika. Tidak boleh kalau tidak memiliki SIM. Tidak boleh ugal-ugalan, karena di sana itu di jalan raya, khususnya di jalan tol seperti itu, ada kamera-kamera yang tidak hanya merekam, tetapi juga bisa mendeteksi berapa kecepatan dari setiap mobil yang melintasi jalan tersebut. Nah, kalau si kamera itu mendeteksi ada mobil yang kecepatannya begitu tinggi, kayak misalnya kejadian Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah, setelah kemarin saya lihat kasusnya, ternyata memang kelalaian dari si pengemudi, di mana dia begitu cepat mengendarai mobil sehingga kehilangan kendali lalu membanting setirnya ke kiri. Nah, kalau di luar negeri sebelum sampai itu terjadi, langsung dikasih warning. Ya, yang pertama akan ditelepon si pengendaranya. Jadi kalau di luar negeri itu yang mengendarai itu tidak sembarangan, karena dia harus punya lisensi dan harus jelas yang mengendarai itu atas nama siapa, nomornya berapa. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung dihubungi. Atau kalau misalnya pada saat dihubungi juga tidaklah dia memberi tidak manut gitu ya, maka akan ada mobil polisi yang secara sigap akan mengejar lalu memberhentikannya. Karena itu sudah melanggar aturan. Kalau di Amerika itu sangat jelas karena mobil polisi di mana? Di jalan tol itu akan berpatroli setiap menit.
Seperti itu. Jadi dari kamera tersebut akan diberikan informasi, oh ada misalnya ada mobil yang tidak biasanya nih, harusnya misalnya di jalan tol itu tidak boleh lebih dari 100 misalnya 100 km per jam. Maka kalau ada yang lebih dari itu, maka langsung dikejar dan diberhentikan sehingga tidak mungkin terjadi hal-hal yang sering terjadi di Indonesia karena memang di sana itu hal-hal seperti itu sudah tertangani. Ya, jadi dia bisa mendeteksi, oh mobil ini kecepatannya sekian, sudah melewati batas yang sudah ditentukan. Jadi bisa diantisipasi. Nah, seperti itu. Bagaimana sistem itu bisa mendeteksi kok ini kecepatan ya itu tadi karena kemampuan dari machine learning, dia akan belajar. Oke, selanjutnya apalagi nih? Contoh lainnya lagi adalah headline. Oke, deep learning. Jadi tadi kan machine learning itu terdiri atas ini ya, yang tadi ini. Machine learning itu terdiri atas deep learning, unsupervised dan supervised learning. Kalau deep learning itu gimana? Kalau deep learning itu contohnya deep learning in the headlines. Ini ya lebih ke lebih ke sebuah penerapan deep learning di sosial media, bukan sosial media, kayak di berita, portal berita gitu ya. Nah, di mana kalau Anda bisa melihat sebenarnya ketika tadi Google ini mengeluarkan informasi berkaitan dengan robot Jepang, dia itu akan belajar untuk memetakan segala sesuatu yang berkaitan dengan robot Jepang. Memetakan video, jadi dia akan mengambil semua informasi berkaitan dengan robot Jepang, baik itu video, baik itu teks, baik itu gambar dan semuanya. Lalu dia tampilkan ke kita, ke user. Nah, itu yang disebut dengan deep learning. Bagaimana sistem itu bisa belajar gitu. Apakah ini sesuai, kata kunci ini sesuai dengan yang akan ditampilkan? Nah, disitulah proses belajarnya. Jadi dia akan mengeluarkan semuanya. Dan kan jadi kayak Google ini kan memiliki sebuah database penyimpanan data yang cukup besar sekali, yang mana dia bisa terlink dari satu website ke website yang lain. Lalu ketika kita mengklik kata robot Jepang, maka dia akan mencari dari setiap website itu yang berkaitan dengan robot Jepang, dia filter satu-satu, lalu dia tampilkan ke kita. Nah, bayangkan bagaimana cara memfilternya itu, kemampuannya sungguh pasti luar biasa gitu ya, karena bisa secepat itu. Kita tadi waktu saya bilang contohnya ya, saya bilang Atta Aurel, maka dalam hitungan detik keluar semua yang berkaitan dengan Atta Aurel. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang disebut dengan pendekatan machine learning. Lalu contoh lain lagi apa ya? Banyak sekali sih sebenarnya. Training object ya, ini contohnya yang disebut dengan deep learning juga ya, scene labeling. Coba Anda lihat di mana kemampuan atau kecerdasannya. Anda bisa memperhatikan apa perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2? Ada yang bisa menjawab mungkin? Coba Rofik Hakiki coba. Iya, Bu. Ya, Mas Rofik. Menurut Anda, deep learning-nya di mana, Mas? Deep learning-nya dari mendeteksi objek permukaan aspal, terus objek mobilnya itu dibedakan. Jadi kan kalau mobil itu ada labeling car itu, terus trotoar juga ada labeling crosswalk, terus kalau jalan itu road, dan ada pasir juga itu sand. Oke, ya, good ya. Jadi ini contoh scene labeling. Jadi kita kita punya suatu mesin gitu ya, yang disebut dengan deep learning gitu. Kita kasih gambar, nanti dia bisa tahu nih. Oh, kalau ini adalah jalan, kalau ini adalah car, kalau ini adalah gedung gitu ya. Oh, kalau ini adalah tadi pasir gitu ya. Kalau ini adalah bagian untuk orang jalan gitu ya, crosswalk. Terus ada mountain. I don't know ini mountain atau bukan ya, intinya begitu. Ada sky gitu ya, oh ini ada apa namanya awan gitu, ya langit gitu ya. Nah seperti itu, jadi ini disebut dengan scene labeling. Jadi itu bagian dari deep learning, bagaimana si sistem itu bisa belajar dan bisa memetakan dan juga bahkan bisa melabeli.
memberikan label. Lalu inference from deep learning model. Nah, misalkan kita punya input, ya input image-nya seperti ini, lalu sample from, jadi di dalam machine learning itu kita memberikan pengetahuan terlebih dahulu. Gitu. Contohnya apa sih? Nah, ini disebut dengan inference-nya. Oh, kalau kayak gini, misalkan ini namanya A, kalau ini adalah B, kalau ini adalah C, kalau ini adalah D, ini adalah E misalkan. Lalu sample from full posterior inference. Nanti dia akan mencari atau mencocokkan mana sih gambar yang paling mirip dengan contoh sebelumnya. Nah, contohnya seperti itu. Ini adalah generating posterior sample from face, filling in experiments. Jadi dia akan mendeteksi gitu ya, bagaimana perasaan seseorang berdasarkan dengan wajah yang atau gambar dari orang tersebut gitu. Misalnya kalau dia sedih bagaimana, kalau dia tertawa bagaimana, kalau dia happy bagaimana dan lain sebagainya. Contoh lagi misalkan automatic speech recognize. Nah, ini adalah mendeteksi suara ya. Misalkan ada suatu sistem yang bisa mendeteksi suara burung, manusia gitu ya dengan hewan-hewan lainnya. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi impact of the deep learning di speech technology. Nah, contohnya ada Google gitu ya. Terus ada Siri dan kawan-kawannya. Dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah bagian dari nah, ini tadi ya, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada deep learning, ada semi-supervised learning, dan ada reinforcement learning. Nah, kalau reinforcement itu contohnya adalah Tesla. Anda tahu mobil Tesla? Tesla, ini terkenal sekali nih. Sebuah mobil yang memiliki kemampuan otomatis, autopilot ya, tapi bukan hanya autopilot sih, dia itu bahkan bisa mendeteksi keberadaan suatu objek yang tidak kasat mata. Saya tuh kemarin sempat lihat ya, di tes di YouTube kalau nggak salah, saya lihat kalau si Tesla ini bisa mendeteksi ada makhluk lain sehingga tiba-tiba dia berhenti. Tesla apa sih? Ghost apa ya? Pokoknya ada ghost. Nah, ghost sensor. Ada-ada aja deh. Nah, jadi dia berhenti. Padahal tuh kalau dilihat oleh manusia nggak ada apa-apa. Tapi si Tesla tuh bisa mendeteksi gitu. Nah, seperti itu. Oke. Jadi si mobil Tesla ini ya, si mobil Tesla car. Ini sangat pinter di mana dia autonomous tuh berarti dia tidak ada yang mengendari, dia berjalan sendiri. Lalu dia bisa berhenti kalau lampu merah, terus dia juga bisa berhenti kalau misalnya ada polisi tidur, seperti itu. Jadi dia bisa belajar dari nah ini how an electric car works. Ini nggak tahu ini mobil Tesla bukan? Ya, seperti itu ya. Nah, ini bagian dari reinforcement itu ada di mobil Tesla. Karena dia itu bisa seperti robot ya. Dia bisa menjawab telepon, dia bisa tadi berhenti kalau ada lampu merah, terus juga kalau ada kalau ada gundukan gitu ya, atau kalau ada orang nyebrang tiba-tiba gitu, dia bisa secara perlahan mengurangi kecepatannya, lalu berhenti gitu ketika ada suatu objek yang menghalangi dia. Nah, itu kemampuannya seperti itu. Nah, itu bagian dari machine learning. Pengantar untuk hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan machine learning? Oke, kalau belum ada,
Ya, nanti silakan dipersiapkan rapid miner-nya ya, karena kita pasti menggunakan itu karena di rapid miner itu sudah ada semuanya. Di sini ada metode yang akan kita pelajari. Ada pertama adalah metode pembersihan data. Minggu depan kita akan belajar bagaimana mengolah data ya, melakukan cleansing dan lain sebagainya, tetapi yang lebih spesifik lagi. Lalu setelah itu kita akan belajar ke model, nanti saya akan memberi pengetahuan tentang teori modelnya dulu, lalu nanti kita akan coba memanfaatkan model yang ada di sini. Ada Bayesian, ada tree, ada rules, ada neural network ya. Terus juga ada asosiasi, ada segmentasi dan kawan-kawannya. Ada optimasi, ada time series dan kawan-kawannya. Nah, silakan nanti dicoba dibuka-buka, dicari tahu dulu ya. Atau kalau ada yang bermasalah dengan rapid miner-nya tolong diperbaiki. Kalau di mata kuliah saya, ya biasanya kami akan meminta Anda untuk on kamera, lalu nanti akan kita tanya jawab. Betul, Delviro? Kita akan tanya satu-satu. Ya, jadi tolong Anda pastikan kamera tidak rusak, laptop tidak rusak, karena kita akan minta Anda untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya pada saat perkuliahan kita ngasih tugas, kita akan bergiliran tanya untuk setiap minggu. Jadi setiap orang pasti dapat. Tolong dipersiapkan, ya belajar baik-baik, kameranya, laptopnya, apa semuanya diperbaiki dengan baik supaya nanti kita bisa menilai Anda. Dan itu masuk dari bagian penilaian. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Berkaitan dengan machine learning, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum kayaknya. Belum ada ya. Untuk untuk e-learningnya akan segera saya buat. Nanti saya kabari di grup WA. Oke. Kalau tidak ada, presensi sudah semua ya, sudah saya share tadi linknya. Ada yang merasa belum presensi nggak? Ada yang merasa belum presensi? Belum Bu, saya Bu. Iya, kamu baru datang kok. Kamu habis kerja kan? Iya. Kamu baru datang kan, Khairul. Nah, itu temanmu tuh. Khairul, koncomu tuh, Ro. Dan awas aja ya kalau kalian main di belakang ya, kong kali kong nilai ya. Pokoknya 2017 tak highlight, tak kasih warna. Enggak Bu, saya tadi warna di chat kuning. Viro katanya kalau nggak bawa minum saya kasih nilai chat. Kata siapa, Mam? Astagfirullah, Mam. Parah, Mam. Wih. Mam, nggak ada. Jangan nggak kira ada. asistennya temanmu sendiri terus nilainya gampang, enggak ya. Tetap harus seperti 2020, harus mau belajar, harus mau menjawab, dan kawan-kawannya. Oke, mungkin itu saja kalau ada yang mau ditanyakan. Duh, itu Delviro di belakangnya si Imam. Oh, kalian satu kosan? Mana ada nggak, Bu, beda. Ya, itu bukan. Iya, Bu. Ya udah gitu ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin itu saja untuk hari ini. Minggu depan ingat, sekali lagi saya ingatkan, minggu depan rapid miner-nya harus bisa dipakai. Paham ya? Anak informatika pasti laptopnya bagus lah. Ya, generasi keberapa yang kalian punya? iCore berapa? 5, 6, 7, 8, 10? Generasi berapa? 11? Apa generasi berapa? Ya. Oke deh, gitu aja. Oh ya, jangan merasa tersinggung, Ro. Kamu nih kesenggol lagi. Jangan kayak Delviro ya, laptopnya suka error. Mau pendadaran kok kayak gitu. Oke, udah gitu aja untuk hari ini ya. Silakan dipersiapkan sebaik mungkin. Saya harap pada saat kita membuka rapid miner, laptop Anda tidak rusak atau tidak ngehang atau tidak error. Oke, gitu saja untuk hari ini. Tetap sehat, tetap saat ini di rumah dulu aja atau di kos-kosan dulu aja. Insya Allah kalau sudah mulai reda kita bisa tatap muka, mudah-mudahan. Oke, kita akhiri. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa presensi bagi yang belum presensi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.